Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Rubrik yang kami buat khusus untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Untuk kali ini saya mendatangkan tamu-tamu saya yang spesial dalam rangka kemerdekaan Indonesia adalah peningkatan SDM dari segi olahraga. Di samping saya sudah hadir Mas Sertu, Sersan 1 TNI AD, Antonius Muyak. Sertu Antonius Muyak. Oh, Sertu Antonius Muyak, ya. Beliau ini tentara tapi atlet juga, gitu. Yang berikutnya adalah Mbak Nurul Azizah, ya. Saya akan bicara dengan kedua beliau ini. Ini atlet yang luar biasa. Atlet dari IBA MMA. IBA itu adalah Indonesia Bela Diri Amatir MMA. MMA itu adalah Mixed Martial Art. Beliau ini adalah atlet dari MMA dari amatir. Ya, Oke, baik. Selamat datang Mas Antonius, Mbak Nurul. Terima kasih. Ya, Terima kasih, kita mau pengen tahu ini. Saya agak ngeri deket sama Mas Antonius ini. Takut salah. Aman ya? Aman. Ya. Mas Antonius, sudah berapa lama masuk atau menjadi atlet dari MMA amatir ini? Untuk saya sendiri, kalau basic bela diri saya mempelajarinya dari taekwondo, dari umur anak-anak SMP kelas 2 saya sudah berlatih. Oke. Kebetulan saya di Jakarta ini merantau, kurang lebih sudah hampir 2 tahun, menjalan 2 tahun sekarang ya, untuk kita mengenal IBA MMA. Jadi saya waktunya cukup lama, bahkan sudah bertanding pernah sekali kita bikin kejuaraan. IBA MMA itu bulan Agustus 2019 kemarin. Juara. Kebetulan saya sendiri dapat juara 1 medali emas sama juara atlet terbaik terfavorit se Indonesia, se Asia. Luar biasa Mas Antonius. Mas, mohon maaf, IBA MMA itu katanya secara basic kan harus menguasai 2 bela diri basic ya. Kalau Mas tadi, Mas Antonius itu pertama taekwondo sama apa? Basic saya dulu pertama taekwondo. Setelah taekwondo saya beralih ke wushu. Setelah wushu saya tanggung karena wushu tendang banting pukul. Ya saya harus kuasai lagi kickboxing. Dari kickboxing saya harus belajar gulat lagi. Oh berarti permainan atas sudah, permainan bawah sekarang. Oh main gulat juga? Main gulat main juga. Oke. Ini kan atlet taekwondo, atlet apa lagi? Tadi wushu, kemudian gulat. Kenapa tertarik dengan MMA amatir? Untuk IBA MMA sendiri, amatir sendiri, karena kami di Indonesia ini, khusus saya dari Papua, saya butuh satu organisasi yang bisa memimpin kami bangsa atlet-atlet bangsa Indonesia ini dengan baik dan terarah dan teratur. Dan kami tahu dari nol sampai dengan puncaknya itu ada organisasi yang mengatur kami. Karena selama
kami di sini kami cuma diambil, kami tidak tahu jalurnya itu dari mana, kami cuma diambil tanding sana, tanding sini, tanding sini. Ya kita itu Jadi tidak ada kurang lewat lebih. IBA MMA ini ada pembinaan yang lebih terarah begitu ya? Harapan kami lewat IBA MMA ini mungkin akan lebih baik dan terarah, teratur. Apalagi ketua umumnya baru. Nah itu. Mantap. Ini mungkin yang saya tunggu-tunggu karena adik-adik saya di Papua sana banyak yang pingin seperti saya, Nah, setuju. tapi nggak kesampaian karena jalurnya tidak ada. Oke. Banyak petarung di sana, banyak yang mau bertarung. Anak-anak di timur sana mau bersaing dengan anak-anak di Jawa sini, tapi arahnya Nggak ada salurannya. Nggak ada saluran. Oke, Mas Ketua Umum IBA MMA yang mendengarkan dimanapun Anda berada, dengarkan ini suara dari teman-teman Papua yang harus Anda talent scouting di sana. Ya, harus itu. Ini merupakan amanah. Kalau Mungkin tidak- Bapak saya hanya mau tambah tegaskan lagi. Nah, ini saya sangat berharap karena adik saya itu banyak mereka nelpon WA saya, mereka komunikasi. Bang, kapan sih ada kejuaraan seperti Abang di Papua? Kami itu pingin seperti Abang. Tapi kok sampai sekarang kami cuma tahu latihan dan latihan, tapi bertandingnya nggak ada, kami tidak tahu arahnya. Tapi Mas Antonius, saya optimis ya dengan kepemimpinan Pak Dwi Badarmanto dan teman-teman di IBA MMA ini, keinginan Anda dan harapan teman-teman di Papua itu akan terrealisasi. Kita berdoa dan kita berusaha bersama-sama ya. Oke, sahabat Indonesia, ini Mas Antonius Muya ini dari Papua, Siap dari Papua. Kabupaten Mapi. Saya sendiri dari Papua, Kabupaten Mapi, Mapi itu perbatasan dengan Papua Nugini. Papua Nugini. Jadi daerah yang paling ujung timur di. Bandara internasional paling terakhir di tempat saya Merauke. Jadi, oke, pertanyaan saya gini, waktu itu di Papua, terus sekarang dinasnya di Jakarta. Di kesatuan mana, Mas? Mungkin saya mohon maaf sebelumnya ke pimpinan saya. Saya sekarang dinas di Pusat Intelijen Angkatan Darat. Pusat Intelijen Angkatan Darat. Oke, jadi pimpinan pasti mendukung ya kegiatan Anda ya? Siap, mendukung. Ya, saya beralih dulu pada Mbak yang cantik nih, Mbak Nurul Azizah. Ini kecil tapi luar biasa. Wah, jos. Wah, jos. Jos. Mbak Nurul, ini usia Anda berapa kalau boleh tahu? Mungkin kalau lihat dari muka tuh banyak nipu ya. Orang masih bilang saya ABG, Oke. tapi saya udah kepala 3. Wos, kepala 3, berarti ini regenerasi selnya keren. Berarti. Oke. Oke, Bisa jadi. Mbak, kenapa tertarik dengan IBA MMA ini? Karena sama ya, umum kita juga dari banyak berkembangnya aliran bela diri. Jadi, wah pengen saya bisa ini, bisa di cabur A, cabur B, cabur C. Cuma untuk menyatukan dari semua berbagai aliran bela diri itu apa ya namanya, jadi bermaksud Butuh satu organisasi. iya butuh organisasi Oke. yang benar-benar bisa mengembangkan Iya. yang di bawah-bawah Yang lebih saya ini. terarah ya? Betul, lebih Oke. terarah. Mbak Nurul itu asalnya dari mana? Kalau saya sih asal dari Tangerang. Tangerang ya? Iya. Oke, sudah berapa tahun menggeluti olahraga ini? Kalau ditanya berapa tahun, sama seperti Mas yang Antonius? sebelah saya ini. Oh. Saya dulu dari tahun pertama kali bela diri itu 2003. 2003? Iya. Udah 17 tahun? Iya. Oke. Terus, oke, sekarang saya tanyakan tentang olahraga basicnya. Apa yang dikuasai sebelumnya? Awal banget saya disiplin bela dirinya ini sama taekwondo. Taekwondo? Nah, ada wushu juga, Wushu? boxing, Oke. ada kickboxing, Oke. wrestling. Wrestling? Saya lebih memperdalam ke Muay Thai dan Jiu-Jitsu untuk saat ini. Banyak banget ya? Iya. Jadi sudah memenuhi syarat. Sering bertanding? Sering. Oke. Prestasi apa yang pernah didapat Mbak Nurul? Hampir semua cabur, alhamdulillah saya udah dapat. Gila, luar biasa. Termasuk terakhir untuk BJJ, saya terakhir main itu di Korea, itu sama di Malaysia. Jadi mengibarkan merah putih di Ya, sana? betul. Oke, tepuk tangan saudara-saudara, luar biasa Mbak Nurul. Sekarang sudah berkeluarga? Sudah. Waduh, hati-hati suaminya kalau telat pulang, bahaya ini. Punya jadi atlet begini. Tadi datang ke sini sama siapa, Mas? Dengan calon istri. Wah, calon istri. Ya. Oke, bekas pacar jadi calon istri. Kapan menikah? Rencana tanggal 25 Desember Natal kedua di Oh, Papua. Natal kedua. Oke, istri juga, calon istri juga atlet juga? Dia basicnya nggak ada, cuman senang ke dunia olahraga bela diri. Oh. Jadi dia sangat mendukung dan motivasi. Oke, kita doakan sukses nanti persiapan perkawinannya ya. Tapi kalau nggak boleh marah sama istri, bahaya itu, ya.
Kalau untuk gulat boleh silahkan sendiri berdua, tapi yang lain jangan. Oke, Mas. Oke, ini perkembangan atlet mixed martial art ini saya dengar sudah mendapatkan angin segar ya, karena kalau nggak salah sebentar lagi menjadi anggota KONI. Ya, betul. Gitu. Bagaimana tanggapan Mas Antonius? Tanggapan saya mungkin lebih singkat, kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Ya, jadi lebih lebih ada diakui, peminatnya lebih terarah gitu ya. Kalau Mbak Nurul pendapatnya? Sama, saya justru istilahnya seneng banget ya, karena kita apalagi terutama untuk fighter-fighter di Indonesia ini untuk wanitanya. Jadi orang tuh kebanyakan kok dia lagi yang main, padahal setiap daerah itu banyak banget wanita-wanita yang bener-bener antusias gitu, pengen main. Nggak apa-apa, silakan cek ke pemprov atau ke pengcap itu pasti ada. Hampir setiap camp itu ada. Sekarang wanita-wanita Indonesia itu sudah memiliki jiwa-jiwa perang. Wah. Jadi nggak mau kalah dengan laki-laki. Langsung maksud saya ini ya. Perempuan-perempuan seperti ini harus hati-hati nih kaum laki-laki ini. Bisa dibakar. Waduh. Iya. Mas, selain apa namanya, sebentar lagi kalau nggak salah masuk menjadi anggota KONI, kalau nggak salah Pak Dwi Badarmanto sebagai ketua umum baru sudah ada kesepakatan dengan KOBI. Betul. Ya. Betul. Gitu, jadi kalau nggak salah amatir diserahkan pembinaannya ke IBA, kemudian KOBI fokus ke profesional. Tanggapannya gimana? Tanggapan saya sendiri pribadi, mungkin saya mendukung kita yang istilahnya amatir, karena jelas-jelas kita mau ke profesional. Ada jenjangnya begitu. Ada jenjangnya. Oke. Jadi mungkin ditanggapi dengan sukacita ya, gembira ya. Sukacita sekali, sangat senang sekali. Oke, Mbak Nurul? Kalau saya setuju banget, karena dari amatir ini kita akan membina dari mungkin ya, syukur-syukur dari usia dini kita udah bisa membina. Jadi begitu mereka mulai remaja, ya kan mereka udah punya banyak prestasi dan bisa dipromosikan untuk ke pro. Untuk istilahnya untuk standar profesionalnya nggak kalah sama atlet-atlet luar negeri gitu. Gitu ya. Kapasitas. Mas Antonius juga rencana masuk ke pro juga? Rencana masuk ke sana. Mbak Nurul juga? Saya pengen banget. Wah, ini ancaman buat atlet yang ada di KOBI ini. Sebentar lagi ada pendatang baru ya. Tapi saya pengen di IBA ini berkarir juga, ingin membuktikan, ayo untuk semua atlet-atlet Indonesia. Ya, kalau nggak salah kita doakan saja di PON yang ke depan di Papua nanti eksibisi ya? 2021 itu ada pertandingan eksibisi. Kejurnas pertama kayaknya ya. Kejurnas pertama di sana sekalian. Oke. Mudah-mudahan di PON yang di Aceh sudah bisa dipertandingkan. Amin Bapak. Ya. Kami sangat berharap itu. Ya. Oke, Mas Antonius, kalau nggak salah IBA MM itu kan ada beberapa kelas ya. Iya. Oke. Kalau Mas Antonius kelas apa itu? Untuk sementara saya mempertahankan petunjuk dari pelatih saya di kelas 75 kg. Kelas 75 kg. Oke. Itu masuk kelas apa namanya? 75 aja. Ada mungkin menengah atau kelas berat nggak ada ya situ ya? Berdasarkan berat badan aja? Saya fleksibel. Kadang saya bisa turun di kelas berat over 87. Pelatih juga bisa memerintahkan saya untuk kasih turun. Tapi sekarang fokus yang 75 kilo. 75 kg. Kalau Mbak Nurul? Kalau saya otomatis sudah yang paling kecil. Apa 48 kalau nggak salah. 48 ya, karena posturnya. Udah paling mentok pasti udah di 48. Tapi jangan salah ini, kecil tapi. Tapi 48 itu banyak banget pesertanya. Mantap ya. Oke, saya sebenarnya teman-teman di Indonesia ya belum banyak yang tahu bahwa yang tahunya di TV kan yang profesional. Betul. Betul. Belum banyak pertandingan yang amatir yang terlihat di TV. Betul, Bapak. Kita berharap setelah IBA MMA yang baru dengan kepemimpinan Pak Dwi ini semakin banyak tayangan di TV-TV yang nasional ya. Oke, saya lihat bawa barang-barang untuk body protector ya. Iya, Bapak. Boleh nggak diperkenalkan Mas? Kami bawa juga. Oke, Mas Antonius, tolong perkenalkan apa saja Mas. Kebetulan ini saya sendiri langsung udah pakai glove karena saking saya semangat. Ini isinya apa nih Mas? Langsung ini. Ini isinya memang bahannya nggak terlalu keras ya. Oh, jadi kalau amatir harus pakai ini ya? Iya, amatir memang harus pakai. Body protector. Selain glove apa aja Mas? Ada glove. Kemudian? Ada singgah. Ada ini ya, pakai merah Mas, sama merah. Sama ada pelindung kaki kita bawa juga. Oh, pakai pelindung kaki di sini? Pelindung singgat kaki, kalau tulang kering. Oh, tulang kering, oke. Memang untuk amatir harus pakai dulu. Nanti kalau sama helm juga? sama Helmnya mana Mas? Lihat helmnya.
Oke. helmnya. Oke, helmnya ya. Oh, itu berarti helm, Ya, glove, helm, untuk glove, tangan, terus untuk tangan, pelindung kaki. sama pelindung kaki. Oke, kalau yang ini apa ini? Oh, itu untuk alat latihan. Oh, untuk latihan. Ini adalah pad namanya, padding pad. Oh, Padding pad. kalau dipasang Buat ini ya, tendang, dipakai pukul. begini ya? Iya. Oh, oke ini ya. Jadi ditunjuk ini ya? Iya, dia Ini pukul. tolong jangan pukul saya. Nanti saya bisa mencelat ini. Siap, aman Bapak. Aman ya? Oke, ini jadi bisa dipakai nggak kira-kira? Bisa coba nggak? Biar. Bisa Bapak. Oke, silakan. Oh. Sahabat Indonesia, kita perlu tahu inilah atlet-atlet kebanggaan kita. Dan untuk atlet amatir itu harus menggunakan body protector. Yang pertama adalah helm, ya, untuk pelindung kepala. Berikutnya yang tadi Mas Antonius bilang ini adalah glove untuk pelindung tangan. Oke. Terus yang kedua Mas? Pelindung kaki. Oh, pelindung kaki. Ini untuk apa namanya? Tulang kering ya? Tulang kering. Oke, tulang kering. Ini cara pakainya lah. Oh, sekaligus untuk kayak sepatu begitu? Iya. Oh, oke. Ya. Oke. Ini masing-masing atlet harus punya begini Mas ya? Ya harus punya. Untuk amatir ya? Untuk amatir harus punya minimal pribadi, kalau nggak bisa pribadi ya panitia. Iya, Oh. panitia pelaksana biasanya ini selalu panunya sedia. IBA sama amatir. Berarti punya IBA ini? Siap. Oh, oke. Ini persiapan yang harus dilakukan oleh atlet amatir sebelum mereka bertanding. Jadi ada perlengkapan khusus ya. Jadi tidak bisa sembarangan gitu ya. Karena mereka adalah amatir. Kalau profesional mungkin beda ya. Kalau profesional tidak pakai apapun. Tidak pakai apapun. Oh iya. Oke. Jadi begini ya Mas ya. Modelnya begini ya. Oke. Wah. Oke. Mbak pakai ini juga ya. Oke. Kalau nanti masuk ke profesional, artinya kan body protector semua ini kan akan dilepas. Betul. Sudah siap gitu. Sudah siap Bapak. Jadi ada nggak proses adaptasi dari amatir ke profesional yang disiapkan oleh IBA? Udah mau pakai aja nggak apa-apa Mas. Tambah serem kok, keren. Ya. Oke. Yang pastinya pasti ada. Itu mungkin dari pelatih kami sendiri. Pelatih kami yang sendiri yang nanti menilai dan memberikan program seperti apa, dan dia mengatur, dan dia sendiri yang memutuskan bahwa atlet kami ini sudah pantas untuk main di profesional. Jadi secara pribadi siap ya kalau itu body protector dilepas semua siap ya? Secara pribadi ketika kami ditunjuk untuk pelatih, kamu siap nggak main di profesional? Kami siap sebagai petarung. Petarung ya. Oke. Kalau di IBA amatir itu setiap ronde, ada ronde ya? Ada. Itu berapa menit? Untuk kan dilihat dari kelas, ada yang kelas senior, Oke. ada juga yang pemula. Oke. Yang senior itu bisa sampai 3-4 ronde. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Tiap kelas. Kalau dalam satu pertandingan ada berapa ronde itu? Biasanya 3 ronde ya, satu Kalau pertandingan, satu partai. Secara aturan satu partai itu 3 ronde. 3 ronde. Oke. 3 ronde. Oke. Selama mengikuti IBA MMA ini, pernah nggak pertandingan ke luar negeri? Kalau untuk MMA-nya sih belum ya. Belum, oke. Tapi kalau untuk cabur-cabur yang disiplin bela diri lainnya udah. Oh, gitu. Kalau untuk IBA sendiri, tahun 2019 kemarin saya sendiri disiapkan sama panitia untuk berangkat ke Bahrain, negara Bahrain, untuk mengikuti kejuaraan dunia di sana. Mungkin ada hal-hal lain sehingga kami batal perjalanan ke sana. Ya. Kita harapkan aja kalau IBA MMA sudah masuk di KONI, jadi perjalanan ke arah tingkat dunia semakin mudah ya Mas ya. Iya. Ya, jadi ini proses yang cukup panjang tapi luar biasa. Jadi oke, sekarang yang terakhir ini Mbak Nurul, harapannya apa untuk pengurus IBA MMA atau mungkin untuk pemerintah? Harapan saya sih benar-benar istilahnya untuk benar-benar kita bisa memajukan semua atlet-atlet MMA amatir semua di Indonesia. Jadi nggak hanya untuk jenjang ke PON aja. Semoga bisa berkarir juga masuk ke multi level seperti SEA Games, Oke. Asian Games gitu Sampai kan. ke tingkat dunia kalau Tingkat bisa. dunia, Oke. walaupun open turnamen, Ya. intinya world gitu kan. Ya, Kan ya. kebanggaan buat Indonesia juga. Iya, oke. Intinya kita satu bendera merah putih. Alhamdulillah. Oke, kalau Mas Antonius harapannya? Kalau bagi saya sendiri, harapan saya bersama adik-adik saya di belakang saya anggap saya mewakili mereka. Kalau bisa pengurus cepat atau Pak Ketua
bisa mengurus dengan baik dan program ini cepat terlaksana, kami pun siap untuk bersaing. Oh gitu ya. Untuk memberikan prestasi-prestasi yang terbaik bagi negara dan bangsa ini. Wah, luar biasa. Oke, Mas Antonius, ini sebelum mengakhiri saya mau tanya. Ini kan negara kita kena pandemi ya. Selama kena pandemi ini, apa kalian masih berlatih juga? Kalau saya pribadi masih. Masih berlatih ya? Masih, karena latihan itu udah jadi suatu kebutuhan seperti makanan keseharian. Oh, setiap hari harus berlatih betul, ya? Betul, karena 1 minggu kita nggak latihan aja, intensitas kita akan berkurang. Oh, Stamina pasti akan turun. Oke. Mas Antonius juga? Sama seperti tidak jauh beda dengan teman saya ini. Kita kalau tidak latihan, otomatis fisik dan stamina kita itu menurun. Ya. Jadi kita harus setiap hari menjaga dan menjaga di tengah-tengah pandemi. Mas Antonius sama Mbak Nurul ini masuk klub gak sih? Kalau saya kebetulan klubnya itu ada di daerah Tangerang. Oke. Jadi masuk ke Pemprov Banten ya? Betul. Oke. Kalau Mas Antonius? Kalau saya sendiri di Dojo Tegersak di Sekolah Tinggi Perikanan di Pasar Minggu. Oh, oke. Di bawah dipimpin oleh pelatih Master Suliwanto. Oke. Berarti masuk Pemprov Jakarta ya? Masuk Pemprov Jakarta. Oke. Saya bangga sama kalian berdua. Terima kasih Mbak Nurul. Sukses terus. Siap. Mas Antonius, Siap. pantang menyerah. Pantang menyerah, pasti semangat. Ini Bapak. tentara yang luar biasa. Oke. Siap, Bapak. Baik, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan kami dengan Mas Antonius Muyak dan Siap. Mbak Nurul Azizah. Mereka berdua ini adalah atlet-atlet kebanggaan Indonesia yang akan mengharumkan nama baik Indonesia dan yang paling penting andalan kita untuk menaikkan bendera merah putih di kancah dunia. Oke, semoga sukses. Siap, Salam Bapak. buat teman-teman yang lain. Terima kasih, Bapak. Baik, sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam acara berikutnya. Sampai jumpa.